Shalom pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini. Kembali kita akan mempelajari firman Tuhan. Di mana firman Tuhan yang akan kita pelajari saat ini. Tentu saudara-saudara banyak bertanya di mana-mana. Bahkan umat-umat Tuhan banyak bertanya, apakah yang harus saya lakukan di saat ini? Tapi perlu kita ketahui bahwa saat ini sebagai orang Kristen, sebagai umat-umat Tuhan, perlu kita memiliki pertanyaan dan sangat penting. Kadang-kadang banyak pertanyaan yang mengatakan, masih adakah yang bisa dapat dipercayai saudara-saudara? Untuk itu, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini, alangkah baiknya saya mengundang saudara-saudara, kita berdoa agar dapat mempelajari firman Tuhan dengan keterbukaan dan juga dengan kuasa Roh Kudus. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Tentu hati kami bersuka cita, oleh karena saat ini kami akan gunakan waktu untuk belajar firman Tuhan. Agar kami tahu ketika kami mempelajari firman Tuhan, Alkitab ini, maka Tuhan akan menyatakan dirimu kepada kami. Dan Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami sebagai manusia yang berdosa ini. Inilah doa hamba-Mu pada saat ini. Biarlah diberkati semua umat-umat Tuhan yang menyaksikan ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Saudara-saudara, bila ada pertanyaan katakan, masih adakah yang bisa dipercaya? Tentu ketika kita katakan masih dapat ada yang bisa dipercaya, kita harus mengetahui bahwasanya kasih Allah itu turun-temurun pada zaman yang penuh dengan kemerosotan moral seperti sekarang ini. Ya. Kalau firman Tuhan selalu nyata dan firman Tuhan selalu kekal, tetapi situasi saat ini, situasi moral pada saat ini, di mana ada miliaran juta manusia, bahkan ribuan aliran-aliran kepercayaan, bahkan juga di situasi sekarang ini, di mana miliaran orang tertipu oleh karena perusahaan-perusahaan besar, di mana para pemimpin, bahkan agama dan pembimbing spiritual ternyata kadang-kadang mereka memberikan karisma dan ajaran yang salah. Bahkan di mana banyak ada kebohongan, saudara-saudara, sepertinya sudah seperti panggung politik. Bahkan di mana orang-orang yang paling Anda percayai, yang sering menyakiti Anda melebihi orang lain. Nah, kalau kita bertanya, apakah masih ada yang dapat kita percaya, saudara-saudara? Perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab dan pelajaran kita pada saat ini. Dalam firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3:16 mengatakan, sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Dalam 2 Petrus pasal 1-21. Dan dalam 2 Timotius pasal 3:16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Apa saja yang diilhamkan oleh Allah itu adalah segala tulisan yang diturunkan Allah kepada manusia. Bahkan Yohanes pasal 10:35 dikatakan, kitab suci tidak pernah dibatalkan. Mengapa saudara-saudara? Dalam Alkitab ini, ketika saudara membaca Alkitab saudara-saudara, ketika saudara mengambil Alkitab dan melakukannya setiap hari membacanya, nubuatan Alkitab mengenai hal-hal yang terjadi masa depan sudah jauh dituliskan dalam Alkitab. Bahkan Tuhan katakan dalam Yesaya pasal 42:8-9, aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada orang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Nubuatan yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru akan kehendak kuberitahukan sebelum hal-hal itu muncul, akan mengabarkannya kepadamu. Nah, saudara-saudara, ada 4 kerajaan dunia. Pada Daniel pasal 7, 2 pasal 7 ayat 8. Bahkan 4 kerajaan dunia muncul seperti Babylon, Medo Persia, Yunani dan Roma. Bahkan juga Kores akan menjadi pemimpin pasukan yang mengalahkan Babel. Setelah kehancuran Babel, negara itu tidak akan dihuni lagi. Dan itu makanya, saudara-saudara, ketika kita katakan, apakah Alkitab ini masih real, masih nyata saat ini? Ya, itu saudara-saudara. Alkitab memberikan bukti-bukti bahwa ini adalah firman Allah. Alkitab terdiri dari 2 buku atau 2 sisi, yaitu buku Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama saudara-saudara diisi 39 buku dan Perjanjian Baru diisi oleh 27 buku.
Dan Alkitab Perjanjian Lama dan Baru kalau dihitung jumlahnya adalah menjadi 66 buku. Dan itu tidak bisa dipisahkan, saudara-saudara. Ketika ada orang katakan, saya kan hanya membaca Perjanjian Baru, saya menerima Perjanjian Baru, tapi Perjanjian Lama tidak. Inilah yang harus kita lakukan dan lihat, saudara-saudara. Pembagian dalam Alkitab ini adalah ibarat satu kesatuan. Alkitab ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Oleh karena Alkitab ini adalah memiliki kesatuan dan memiliki otoritas bahwa ini adalah firman Tuhan. Itu makanya sebagai orang Kristen harus percaya bahwa Alkitab ini adalah standar iman kita yang menjadi hubungan kita dekat dengan Tuhan. Nah, saudara lihat, Alkitab ini ditulis oleh 40 penulis dan memiliki latar belakang yang berbeda, saudara-saudara. Bahkan mereka ada nelayan, ada seorang tabib, ada orang pintar, orang kaya, orang miskin, raja, bahkan nabi-nabi, pemungut cukai sekalipun, dan orang-orang yang mungkin disepelekan orang pada saat itu. Walaupun ditulis 40 orang penulis, tetapi Alkitab ini tidak bertentangan satu dengan yang lain. Kenapa, saudara-saudara? Oleh karena tadi dikatakan dalam Petrus, dikatakan tadi bahwa memiliki satu sumber, yaitu inspirasi. Tidak pernah dihasilkan oleh pikiran manusia itu sendiri, tetapi oleh karena Roh Tuhan atau Roh Kudus. Nah, untuk selanjutnya, bila mana dengan penulisan Alkitab ini dalam waktu kurang lebih 1600 tahun. Dan buku Kejadian ditulis oleh Musa sekitar tahun 1500. Dan buku Wahyu ditulis oleh Yohanes yang kekasih tahun 98 dari Masehi. Nah, ada seorang ilmuwan yang bernama Christopher Columbus. Dia menemukan bumi ini bulat, saudara-saudara. Dia katakan, dia ekspos bahwa bumi ini bulat. Bahkan jauh daripada itu, dunia ilmu pengetahuan menemukan dunia ini bulat 508 tahun yang lalu. Sedangkan Alkitab telah menuliskan sekitar 2700 tahun yang lalu, saudara. How come? Ini menandakan bahwa Alkitab ini update sampai hari ini. Ini menyatakan bahwa dalam Yesaya pasal 40 ayat 22 dikatakan, dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Bahkan Ayub pasal 26 ayat 7 dikatakan, Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Nah, itu makanya saudara-saudara, jangan kita melakukan apa? Hal yang salah. Ya. Oleh karena apa? Oleh karena Alkitab ini adalah fakta yang sebenarnya. Bahkan Alkitab ini adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Bukan itu saja, saudara-saudara. Alkitab ini menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, itu makanya Bapak Ibu saudara-saudara, jangan pernah lupa untuk membaca dan mengikuti Alkitab ini, firman Tuhan ini. Dan jangan pernah menambah dan mengurang, dan jangan pernah menyepelekan akan Alkitab ini. Oleh karena Alkitab ini adalah menjadi sambungan hidup kita, mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah, bukan menjadi sesuatu yang bisa kita hanya simpan, saudara-saudara. Alkitab ini adalah sumber kekuatan. Bila mana saudara datang kepada Tuhan dan saudara menanyakan dalam hati, apa yang harus saya lakukan untuk rohani saya, iman saya, jangan malu-malu. Saudara bisa tanyakan kepada pendeta saudara. Anda bisa mulai belajar pribadi melalui Alkitab, melalui buku-buku rohani, dan juga Anda dapat memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus dapat dikuatkan dan diberikan kepada saudara-saudara. Tapi intinya, kita harus membuka hati kita dan membuka pikiran kita dan merendahkan hati kita agar kita dapat menerima seutuhnya firman Tuhan. Itulah menjadi firman Tuhan pada saat ini, dan saya rasa kita hanya belajar firman Tuhan 10 menit untuk Anda ketahui, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih yang menyaksikan akan tayangan ini diberkati selalu. Jangan lupa ketika pelajaran kita hari ini yang menyatakan masih adakah yang dapat bisa kita percaya, jawabannya ada dalam dunia ini dan juga dalam kerohanian kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Kiranya berkat dari surga dan damai sejahtera dan kasih Allah Bapa kita menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah penuhi jiwa dan pikiran kami. Kami sudah belajar firman Tuhan. Oleh karena Alkitab adalah buku yang dapat kami percaya sampai hari ini. Dan inilah menjadi satu suara Tuhan, pesan Tuhan bagi kami
di zaman akhir ini. Berkati para pemirsa, berkati kami semua, bahkan juga segala permohonan. Bila mana ada di antara umat-umat Tuhan yang menyaksikan akan tayangan ini, mereka merasakan pergumulan, mereka merasakan sukacita, dan mereka juga merasakan hal kekhawatiran, Tuhan akan memberikan kepada mereka sesuatu yang bahagia dan solusi, dan Tuhan akan melawat dengan jamahan kuasa Roh Kudus. Inilah doa hamba-Mu ya Bapa, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Tuhan memberkati.